2. Kedudukan hukum pemohon. Peraturan perundang-undangan menentukan berkenaan kepentingan mengajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana kriteria yang ditetapkan pada pasal 51 ayat 1 UU MK. Pada pasal 51 ayat 1 UU MK ditentukan bahwa pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat, atau D. Lembaga negara. Petik 2. Lebih lanjut, kebijakan pada UMK pasal 51 ayat 1 diteruskan Mahkamah dengan penetapan dengan maksud yang sama pada peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 ayat 1 bahwa pemohon sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 huruf A adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat, atau D. Lembaga negara, memperjelas tentang hak dan atau kewenangan beserta kerugian konstitusional yang dimaksud. Mahkamah telah berpendirian sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 UI 2005 tanggal 31 Mei tahun 2005 dan putusan nomor 007 U2 2005 tanggal 31 Agustus tahun 2005 hingga saat ini, dan pendirian tersebut telah pula dikukuhkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang pasal 4 ayat 2 bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu apabila A. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. B. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. C. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat, causal verban, antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang saat ini sedang berkepentingan dalam mengajukan permohonan PUU terhadap UUD 1945, maka pemohon perlu menyampaikan hal-hal berikut tentang identitas, kecakapan dan atau kewenangan serta hal-hal yang mengikutinya agar permohonan pemohon dapat diterima dan petitumnya dikabulkan sebagai berikut. A. Identitas pemohon. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia taat pajak berkebangsaan Indonesia. 1. Fotokopi KTP dengan NIK 1.472.212.507.760.001. 2. Fotokopi akta lahir dari suku Tapanuli, bermarga Daulay, asli dari turunan pasangan bangsa Indonesia bermarga Daulay dan bermarga Hasibuan. 3. Pemohon warga negara pembayar pajak dengan nomor NPWP 96.032.412-7.212.000. Untuk pembuktian, pemohon mengajukan bukti P7, bukti P8 dan bukti P9. B. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. A. Hak konstitusi oleh UUD 1945. Salah satu hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak bela negara, yaitu suatu hak oleh konstitusi yang memberi peluang pada tiap warga negara untuk melakukan suatu upaya atau tindakan pembelaan terhadap negara, yakni pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945.
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Untuk mempertegas pernyataan hak konstitusi tersebut dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berkenaan Pasal 27. Dinyatakan sebagai berikut. Penjelasan Pasal 27, 30, dan 31 Ayat 1. Pasal-pasal ini mengenai hak-haknya warga negara. B. Pemohon adalah warga negara yang berwenang melakukan upaya bela negara. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara Pasal 1 Ayat 3, bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk tercapainya kesadaran yang dimaksud maka diperjelas lagi oleh Pasal 1 Butir 7, sebagai berikut. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah suatu proses kegiatan dengan cara memasukkan nilai-nilai bela negara ke dalam pikiran, sehingga membentuk sikap dan perilaku bela negara melalui diklat. Selanjutnya, Pasal 1 Butir 16 diperjelas lagi tentang pendidikan yang dimaksud. Lingkup pendidikan adalah lingkup di mana warga negara mengikuti pendidikan formal dan non-formal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan atau melalui berbagai kursus. Pemohon adalah warga negara yang telah mendapatkan pendidikan bela negara pada perguruan tinggi dengan nomor sertifikat 001, LDKUNJANIX, 1996. Maka dengannya, pemohon adalah warga negara yang berwenang, berkecakapan, untuk melakukan tindakan bela negara sesuai nomor sertifikat 001, LDKUNJANIX, 1996 tersebut. Hal yang juga tidak kalah pentingnya berkenaan posisi pemohon dalam mengajukan permohonan ini agar tidak dipandang sebagai orang perseorang saja melainkan juga korporasi dalam bentuk perwakilan yang dibenarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 6. 6. Setiap orang adalah orang perseorang, termasuk korporasi. Pemohon menempatkan diri sebagai wakil dari korporasi yaitu sekumpulan orang seumpama pemohon ialah warga negara Indonesia dari bangsa Indonesia asli. Pasal 26 UUD 1945. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang dinyatakan dengan undang-undang sebagai warga negara. C. Uraian hak dan kewenangan yang dirugikan, serta penjelasan sebab akibat. Bela negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Membaca dan menyimak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemohon menjumpai adanya kekurangan fatal pada peraturan tersebut yang perlu diubah, diperbaiki atau dihapus. Di konstitusi ada diatur bahwa upaya dengan maksud sedemikian jalannya adalah dengan mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang tadi terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam proses mempersiapkan pokok-pokok permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemohon menemukan aturan lain yang pokok isinya adalah tidak dapatnya lagi pengujian suatu undang-undang yang sudah pernah dipintakan pengujiannya, ialah Pasal 60 Ayat 1. UUMK mengingat bahwa permohonan PUU Pasal 227 serta pasal terkaitnya Pasal 229 Undang-G Undang Nomor 7 Tahun 2017 Memam G sudah pernah dipintakan pengujiannya, yaitu nomor perkara 33, U16, 2018. Maksud awal pemohon mengajukan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memenangkan sidang perkara agar dihapusnya ketentuan yang pemohon anggap terdapat kesalahan fatal tadi terbentur oleh ketentuan Pasal 60 Ayat 1 UUMK. Sikap pemohon dalam mengajukan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sikap bela negara, karena aturan fatal yang pemohon sebutkan untuk di PUU adalah berkenaan dengan kepentingan bangsa dan negara, yaitu tentang identitas pencalonan seorang presiden.
Tidak jelas bagi pemohon pengajuan seperti apa untuk dapat diterapkannya aturan ini, sehingga terlihat merata hanya pada tinjauan kesamaan objek saja sudah cukup alasan bagi majelis hakim untuk menolak permohonan. Walau kemudian, ada sedikit tambahan kriteria pada pasal 60 ayat 2, masihlah riskan bagi pemohon untuk tetap melanjutkan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengingat besarnya kemungkinan akan kesamaan subjek permohonan. Tanpa didahului permohonan PUU Pasal 60 Ayat 1 UU MK. Pengajuan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya akan berakibat pada kerugian waktu, tenaga, pikiran dan materi. Oleh sebab putusan majelis hakim akan berbunyi, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Jelaslah bahwa pasal 60 ayat 1 UU MK telah menghambat upaya pemohon dalam mengajukan permohonan PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan atau menghalangi pemohon dalam memenangkan sidang perkara PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara aktual, memang pemohon belum mengalami kerugian nyata langsung, tetapi secara potensial dapat dikatakan kerugian akan pemohon alami sesuai keterangan pemohon di atas. Perlu diperjelas lagi, upaya pemohon adalah berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, upaya bela negara, maka pasal 60 ayat 1 UU MK secara potensial telah merugikan hak konstitusi pemohon. Oleh karenanya, jelas terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan telah diberlakukannya pasal 60 ayat 1 UU MK. D. Kabulnya permohonan akan menghilangkan kerugian konstitusional. Upaya bela negara adalah upaya untuk ikut, menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepantasnya lah bebas dari hambatan agar upaya bela negara yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Upaya bela negara juga adalah merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan bahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghilangkan hambatan-hambatan bagi upaya bela negara, secara tidak langsung juga telah berarti menghilangkan bahaya. Dengan kabulnya petitum pemohon berarti salah satu hambatan telah dapat dihilangkan dan tidak akan terjadi lagi secara konstitusi dalam hal kesigapan dalam menghapus undang-undang yang tersisip bahaya, celah ancaman. Berdasarkan hal di atas pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum, legal standing, untuk mengajukan perkara akuo. Untuk pendalilan berkenaan adanya hak dan atau wewenang pemohon mengajukan bukti P10, bukti P11, bukti P12. Untuk pendalilan pemohon menempatkan diri sebagai wakil korporasi yang dibenarkan, pemohon mengajukan bukti P13 dan bukti P14.